Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Today we are going to learn about benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. So before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, Miss Alif ingin kalian untuk melihat dua video berikut ini. Apa yang kalian lihat di kedua video tadi? Ya, kupu-kupu. Nah, setelah melihat video kupu-kupu, sekarang yuk kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Yuk kita menyanyikan bersama. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Lagu ini sudah ada sejak Miss Alif kecil loh. Coba sekarang kalian yang menyanyikan lagunya sendiri. Nah, coba kita dengarkan sekali lagi bait pertama. Kupu-kupu yang lucu. Dalam lagu tadi kita mendengar ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Kupu, ku dinyanyikan dengan bunyi panjang. Ku. Sedangkan pu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, kedua video tadi sama-sama menampilkan kupu-kupu. Lalu apa perbedaannya? Pada video yang pertama, kupu-kupu yang ditampilkan adalah kupu-kupu asli, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kupu-kupu yang itu disebut benda hidup. Sedangkan pada video yang kedua, kupu-kupunya terbuat dari kertas origami. Kupu-kupu ini diciptakan atau dibuat oleh Miss Alif sendiri. Nah, kupu-kupu yang ini disebut benda tidak hidup karena diciptakan oleh manusia. Contoh benda hidup lainnya adalah manusia. Miss Tias yang ada di samping Miss Alif ini adalah manusia. Begitu juga dengan Miss Alif dan Miss Yusi. Kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian boneka yang dipegang Miss Yusi ini adalah contoh benda tak hidup. Namanya adalah Ahmad. Boneka ini dibuat oleh manusia dan dia tidak hidup. Nah, mari kita lihat apa saja ciri-ciri benda hidup jika dibandingkan dengan benda tidak hidup. Yang pertama adalah bergerak. Benda hidup bisa bergerak sendiri, seperti Miss Tias ini. Sedangkan benda tidak hidup, dia tidak bisa bergerak sendiri, harus digerakkan oleh Miss Yusi. Seperti ini. Kemudian yang kedua, benda hidup bisa bernafas. Seperti kalian juga, coba kalian bernafas, bisa kan? Sedangkan Ahmad, dia tidak bisa bernafas. Nah, kemudian yang ketiga, benda hidup memerlukan makanan dan minuman agar strong. Miss Alif, Miss Tias, dan Miss Yusi membutuhkan makanan agar strong. Kemudian yang keempat, bertumbuh.
Miss Tias dan Miss Yusi tidak langsung sebesar ini. Mereka dimulai dari bayi, anak-anak seperti kalian, kemudian karena belajar dan makan yang banyak seperti ini sekarang. Sedangkan Ahmad, dia dari dibuat sampai sekarang besarnya hanya seperti ini. Dan dia juga tidak butuh makan dan minuman karena dia tidak punya mulut untuk makan dan minum. Begitu ya. Sebagai manusia yang bertempat tinggal di Indonesia, kita mengenal Pancasila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bunyi sila Pancasila yang keempat. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba lafalkan dan hafalkan bunyi sila keempat ini ya. Bunyi sila keempat ini cukup panjang. Nah, karena cukup panjang, coba hitung ada berapa huruf yang ada pada bunyi sila keempat ini. Miss Alif sudah menghitungnya dan jumlah hurufnya ada 76. Pada bilangan 76, ada angka 7 yang bernilai angka 70 dan bernilai tempat puluhan. Kemudian ada angka 6 yang bernilai angka 6 dan bernilai tempat satuan. Cara menulisnya adalah 76. Jangan sampai salah menuliskan atau berbicaranya 76 ya. Oke, that's all for today kids. We have learned about bunyi panjang dan bunyi pendek, benda hidup dan benda tidak hidup, sila keempat, dan bilangan lebih dari 40. Thank you for your attention. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.